Melanjutkan tahta dari EA500 sebelumnya. Kali ini hadir alter ego dari EA500 yaitu EA500LM. Tentunya dengan beberapa perbaikan-perbaikan. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Team bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Berbicara soal SIMGOT, kalian pasti sudah tidak asing dengan brand satu ini. Kali ini mereka merilis sebuah line up terbaru dari EA500 yaitu EA500LM. LM sendiri merupakan singkatan dari lithium magnesium, di mana ini adalah bahan untuk diaframnya. Di mana memastikan bahan dari diaframnya ini memberikan kekuatan kepada drivernya agar lebih fleksibel, lebih stiff, dan juga lebih baik performanya. Jujur aja, kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya bicara soal bahan dari driver sendiri saya nggak terlalu peduli sebenarnya, mau lithium magnesium, mau beryllium, mau yodium, mau kalsium, mau bahan apapun saya nggak peduli. Yang penting itu sebenarnya suaranya bagaimana. Selama suaranya oke-oke aja, mau bahannya biasa sekalipun nggak ada masalah sih bagi saya. Tapi memang ini nice to know bahwa bahan dari driver EA500LM ini berbeda dibandingkan EA500 yang versi OG. Oh ya, EA500LM ini juga dibekali dengan nozzle tuning yang sama seperti Moondrop Kato ataupun SIMGOT EA500 OG, tapi diberikan 3 pilihan filter tuning yang bisa kalian gunakan di in-ear monitor satu ini. Jadi ada tambahan 1 filter tuning dibandingkan Kato ataupun EA500 OG. Dan in-ear monitor ini sudah menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang detachable tentu saja. Dan tidak lupa kita mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini yaitu SIMGOT. Link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging dari in-ear monitor satu ini mungkin kalian sudah antisipasi. Ini mirip-mirip juga seperti EA500. Kalau kalian mau tahu detailnya bisa cek aja di link di atas. Dimana in-ear monitor ini memberikan filter tuning, lalu juga memberikan air tips walaupun agak pelit. Case juga seperti EA500 seperti ini, lalu juga ada kayak rubber ring gitu ya, rubber ring spare gitu, kabel dan juga in-ear monitor serta manual. Dan sensasi unboxingnya ini mirip juga seperti EA500 dan kami berikan skor A- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari EA500LM ini. Oke, build dari EA500LM sendiri dia berbahan metal ya, full metal, dan ini mirip banget seperti EA500 tapi beda warna dikit ya. Baik faceplate maupun housingnya semuanya seperti ini, finishingnya mirror finish. Keren banget untuk housingnya, saya suka yang bahan-bahan metal seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian dalamnya di sini ada fan hole ya, di sini 1 dan 2, di sini dekat nozzle-nya 1. Ntar fokus, dekat nozzle 1 di sini ada 1 dan ada markingnya juga yang cukup tegas. Untuk nozzle-nya sendiri cukup besar ya, kalian bisa lihat di sini dengan diameter 6 mm sudah saya ukur, di mana nozzle-nya ini berbahan metal tapi bisa kalian ganti-ganti karena memang ini bisa dilepas pasang untuk diganti-ganti nozzle-nya. Jadi bisa mendapatkan tuning yang berbeda. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya, di sini faceplate-nya ada logo dari SIMGOT dan tulisan LM di sisi sebelah sini. Dan ini memang faceplate yang cukup polosan dan terkesan sedikit cembung, memberikan kesan minimalis dan elegan. Untuk kabelnya sendiri kabel dual pin 0,78 mm yang detachable dan sudah ada air hook yang pre-foam seperti ini. Dan bagian kabelnya di bawah ini seperti ini. Untuk detailnya kalian bisa lihat, yes, ada gold, putih, silver dan hitam seperti ini. Untuk bagian bawahnya lagi chin slider dan splitter sama-sama berbahan metal. Untuk bagian bawahnya di sini two braid twisted yang besar-besar seperti ini. Untuk tekstur kabelnya sendiri ini terkesan cukup lentur dan bukan kabel yang super tebal banget sih, tapi dengan jack straight plug 3,5 mm gold plated. Untuk build quality dari EA500LM ini kami berikan skor A-. Untuk build quality-nya, housingnya sama-sama mirip ya, cuma beda warna. Dan menurut saya ini sedikit upgrade dari segi tampilan aja, dari segi estetik aja di bagian kabelnya di in-ear monitor satu ini. Jadi somehow kabelnya lebih cantik dibandingkan EA500 OG. Untuk fitting dari in-ear monitor satu ini memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang aja, dan ini housingnya cukup berbobot walaupun kabelnya cukup ringan. Tapi somehow dipakai nggak ada masalah sama sekali sih. Untuk pemakaiannya adalah over-ear regular fit seperti ini. Untuk kekedapan dan gripnya digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Memang ini bukan tipe yang super snack banget untuk housingnya.
Dan di sini kita menggunakan air tips bawaan ya, dengan size M-nya silikon ini. Untuk skenario pemakaian di telinga saya sendiri nggak ada masalah sih, so far so good. Dan ini mirip sekali fittingnya dengan EA500 OG. Jadi LM dan OG mungkin mirip-mirip sih secara bentuk housing dan dimensi. Dan kami berikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Ya, kalian bisa expect kalau kalian menggunakan in-ear monitor metal tentu saja tidak bisa sesnak, tidak bisa se-custom ya in-ear monitor resin. Tapi it's pretty good karena memang tidak terkesan terlalu menekan ataupun terlalu panas sama sekali. Itu kelebihannya. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan U-shape dan mengarah sedikit ke V-shape in-ear monitor satu ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan nozzle berwarna gold sebagai review kali ini untuk membawa sebagian besar review kali ini. Jadi itu perlu diperhatikan karena ada 3 buah nozzle tuning yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian mencari sesuatu yang lebih brighter, yang lebih engaging, kalian bisa coba nozzle-nozzle lainnya. Cuma saya ambil yang gold karena suaranya paling unik dan beda sendiri. Dan untuk in-ear monitor satu ini, suaranya ini lebih berfokus di bagian sub bass dan juga presence to treble regionnya. Dan disclaimer, saya suka suara yang neutral, warm sounding. Oke, bicara soal suara dengan gold nozzle di EA500LM. Bagian bassnya di sini sedikit soft dengan berfokus pada sub bassnya. Good tekstur sih untuk bagian bassnya, walaupun bukan bass yang terpunchy banget ya untuk kelas dynamic driver. Impact-nya cukup oke dengan punch yang ya not bad lah, dengan rumble yang terasa juga di sini. Bassnya di sini secara kuantitas cukupan aja, untuk kebanyakan lagu harusnya oke-oke aja dan cukup empuk untuk gold nozzle-nya ini. Kalau kualitasnya sih cukup bersih, tidak bleber-bleber, tapi sedikit lacking energi aja untuk bagian bassnya. Bass yang cukup aman sih, walaupun bukan untuk bass set akut, tapi bass headnya ini harusnya bisa menghandle banyak lagu. Dan mungkin bagi saya sendiri harusnya bisa di boosting sedikit mid bass-nya, membuatnya lebih fun, tapi bisa satu sisi juga bisa lebih madi sih. Oke, untuk bagian mid-nya di sini posisinya sedikit mundur dengan kesan sedikit hint of warm. Male vokalnya ini cukup berbody tapi agak lack of clarity dikit dengan artikulasi yang kurang dan emosi yang dapat. Male vokalnya ini overall kurang energik dikit menurut saya. Sedangkan untuk female vokalnya ini terkesan tidak terlalu tipis-tipis banget sebenarnya, cukup oke lah untuk bodinya. Tapi memang bisa pada lagu-lagu tertentu yang tracknya jelek agak sedikit nyerang, agresif ya, itu perlu kalian perhatikan. Untuk shoutingnya pun masih tergolong borderline sih, terutama pada volt tinggi pasti itu shoutingnya kerasa banget sih. Dan memang agak pilih-pilih track dikit lah, jadi itu perlu kalian perhatikan terutama untuk bagian yang shouty-shouty. Untuk presentasi instrumennya di sini menurut saya ya agak sedikit mundur, jadi terkesan kurang excited dan lively jadinya. Tapi itu untuk gold nozzle ya, perhatikan sekali lagi gold nozzle. Untuk treble-nya di sini terkesan sedikit brighter, masih dapat kesan ceringnya dengan baik dan bisa sedikit fatigue ya, karena ada chest-chestnya itu agak panjang jadi perlu diperhatikan. Ekstensi dinamika dan nuance-nya ini oke-oke aja di in-ear monitor satu ini ya, so-so lah. Detailnya pun bisa dikategorikan juga rata-rata. Selain itu untuk sibilance-nya masih tergolong cukup aman di in-ear monitor satu ini, dan secara keseluruhan tonal dari EA500LM ini nice sih benernya. Dan kami berikan skor B+. Tuningan yang cukup matang, bassnya oke, mid-nya rada mundur dengan treble yang berani. Untuk dua nozzle-nya yang lain, kalian bisa pilih kalau kalian mencari suara yang lebih brighter dan lebih teknis suaranya. Selanjutnya kita bahas presentasi dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini memang bisa dikategorikan presentasinya mild VV, itu yang biasa rada-rada engaging. Tapi in-ear monitor satu ini menggunakan gold nozzle-nya tidak terasa engaging sih. Jadi agak-agak soft-soft santai gitu. Untuk bagian timbernya oke sih, nggak ada yang terlalu mengganggu menurut saya. Untuk soundstage-nya, untuk wide-nya ini cukup lebar, cukup oke di sini, walaupun bukan yang terlebar menurut saya. Untuk depth-nya terasa di sini dengan tinggi yang juga pas, dan somehow in-ear monitor satu ini menghasilkan soundstage yang cukup oke, 3D. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini ya kita bilang oke lah, tapi not the details in-ear monitor, ya bukan yang terdetail, bukan yang paling monster detail di kelas harganya. Untuk clarity-nya dari in-ear monitor satu ini dengan gold nozzle menurut saya bukan yang terbaik ya. Kalau kalian mencari clarity, mengejar clarity, kalian bisa ganti-ganti nozzle tuningnya. Itu dapat memberikan clarity yang lebih baik, tapi bisa agak trade off sedikit ke bagian yang beberapa bagian yang bisa lebih agresif, yang lebih brighter.
Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup oke di Inner Monitor 1 ini dengan imaging yang ada kesan layeringnya, pretty nice di sini dengan gambaran. Kalau dengan gold nozzle ya kita bilang ya di sini agak mundur ya, dia middle to back row dikit. Kalau kita bilang positioningnya ya mungkin not the best in the price range. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini mungkin saya nitpicking aja. Ini sedikit mengingatkan saya untuk packaging, lalu kelengkapan, juga build dari EA500 OG. Jadi pada saat saya unboxing, mungkin tidak se-excited saya unboxing pertama kali EA500 OG ya. Jadi LM ini memiliki konsep yang mirip dengan OG, cuma mungkin diganti skinnya aja jadi mirip-mirip. Dan saat unboxing pertama kali saya agak nitpicking di sini ya, tapi ya agak boring aja jadi kesannya. Agak yang sama ternyata. Tapi buat kalian yang pertama kali pasti kalian akan terkesima juga sih. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini yaitu build metal. Salah satu Inner Monitor yang saya suka build-nya adalah build metal. Mungkin build yang eksotik juga saya suka. Entah itu kayu, entah itu bahan-bahan selain resin dan plastik. Pro yang kedua yaitu Inner Monitor ini bisa nozzle tuning. Buat kalian yang mencari suara yang warm, paling tebal, kalian bisa cobain gold nozzle. Kalian mencari suara yang lebih brighter, kalian bisa coba nozzle-nozzle, dua nozzle lainnya itu. Untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Oke, selanjutnya kita bandingkan Inner Monitor 1 ini dibandingkan dengan OG, EA500 OG. Bagaimana perbandingannya? Oke, di tangan saya ini ada yang OG di sebelah kanan dan LM di sebelah kiri ya. Jelas suaranya ini terasa lebih mild U di sini, sedangkan di sini lebih U atau V-shape. Build-nya ini mirip-mirip aja, mungkin beda sedikit di warna. Kalau bisa kita bilang build-nya sama-sama bahan metal sih. Kalau bicara soal suara sendiri, bass di LM ini sedikit lebih pulen dan soft bass-nya, sedangkan di OG ini lebih neutral dan agile. Mid-nya sendiri di LM lebih smooth dan mundur, sedangkan di OG ini lebih forward dan sedikit lebih energik ya. Jadi terkesan kalah resolusi jika dibandingkan dengan OG yang LM ini. Di sini kita menggunakan gold nozzle ya, perhatikan. Lanjut ke bagian treble-nya, lebih panjang decay-nya, chest-nya di LM ini, sedangkan di OG lebih pas proporsinya dari detail dan attack-nya. Dari teknis sendiri, OG masih lebih unggul menurut saya untuk melawan LM di bagian gold nozzle-nya ini. Dari clarity dan detail menurut saya sedikit lebih baik, lebih rapi dan lebih terkontrol juga di EA500 yang OG dibandingkan yang LM. Kesimpulan, pertanyaan besarnya apakah EA500 LM ini bagus? Menurut saya ini bagus sih, tapi kalau saya pribadi ditanya seperti itu, pilih mana antara EA500 atau EA500 LM? Saya mungkin pilih EA500 OG aja. Balik lagi itu selera sih sebenarnya. Sekian cerita saya mengenai EA500 LM ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar EA500 LM, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Kalau kalian sendiri pernah nyobain nggak EA500 yang OG? Bagaimana pendapat kalian dengan EA500 LM kalau kalian udah pernah nyobain?